Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Widianto. Kali ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh topeng. Nah, kenapa saya bawa topeng? Karena nanti berkaitan dengan video yang akan saya ulas dalam tugas kali ini ya. Mungkin bagi sebagian orang sudah ada yang tahu ini topeng apa, tapi bagi yang belum tahu, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Quiero proponerte un negocio, un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar? Buenos días. Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Nosotros somos la resistencia. A todos nosotros nos han llamado Robin Hoods. Vamos a ser los tipos que se plantan. Todo puede joderse en una milésima de segundo. El Estado nos ha declarado la guerra. Y no nos vamos a esconder. Vamos a pelear. ¡Ahora! Quiero a todo Dios alerta. Que no hay grandes batallas sin grandes contrincantes. No se puede salir con vida del Banco de España. Es imposible. Pero yo voy a sacaros de allí. Oke, itu tadi adalah ulasan atau trailer dari film La Casa de Papel atau yang sekarang mungkin lebih populer ya dibilangnya sebagai Money Heist. Jadi, film Money Heist ini adalah film yang berasal dari Spanyol yang menceritakan tentang peristiwa perampokan terbesar dalam sejarah di dunia, yang mana itu dilakukannya oleh sekelompok orang. Kemudian mereka mencoba untuk melakukan perampokan di bank milik pemerintah negara Spanyol. Apa yang menarik dari film ini? Di tahun 2020 dan 2021, film ini menjadi film yang paling fenomenal gitu ya. Bahkan dia sangat-sangat viral dan jadi perbincangan di mana-mana. Banyak sekali meme-nya dan lain sebagainya. Apa yang membuat itu viral? Nah, inilah yang coba kita bahas satu persatu dengan tentunya dengan ditinjau dari perspektif komunikasi. Oke, yang pertama saya bawa topeng ini karena kaitannya dengan teori yang akan saya ulas, yaitu teori konvergensi simbolik. Memang apa sih kaitannya antara teori konvergensi simbolik dengan film yang sebenarnya sudah dirilis dari 2017 gitu ya, tapi mereka baru fenomenalnya di 2020, film yang diproduseri oleh Alex Pena ini. Kalau mungkin yang sudah nonton ya, bagi yang belum nonton saya coba jelaskan kembali bahwa tokoh dari atau karakter dari masing-masing itu ya tokohnya itu di film itu punya nama yang unik-unik. Jadi mereka tidak menggunakan nama asli dalam melakukan perampokan, tetapi menggunakan nama kota. Let's say misalnya ada tokoh yang namanya Tokyo, kemudian Helsinki, Manila, Denver, kemudian Rio, Palermo, Berlin, dan banyak sekali. Nah, kemudian yang kedua, hal menarik dari film ini adalah penggunaan pakaian yang digunakan oleh kelompok perampok itu. Mereka menggunakan topeng ini. Ini namanya topeng Dali ya. Nah, apa kaitannya dengan teori konvergensi simbolik? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, keunikan dari film ini adalah mereka menggunakan istilah-istilah unik untuk menentukan strategi apakah yang digunakan untuk perampok. Ada istilah Chernobyl, Valencia,
Trojan. Nah, kira-kira apa kaitan dengan teori konvergensi simbolik? Nah, inilah saya jelaskan satu persatu ya. Oke, pertama dari nama kota. Dari nama pemerannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa nama pemerannya itu menggunakan nama-nama kota. Tokyo, kemudian Palermo, Denver, Rio. Nah, tentunya bagi orang-orang yang belum pernah menonton La Casa de Papel atau Money Heist, ketika ada seseorang atau saya misalnya menyebutkan kata Tokyo, maka yang terbersit di orang-orang yang belum pernah menonton itu tentu gambarannya adalah sebuah kota yang berada di negara Jepang atau ibu kota Jepang gitu ya. Kemudian kalau saya sebut Manila, itu tentu sebuah kota juga. Kalau saya sebut Rio, maka yang terbersit di ingatan orang-orang yang belum pernah menonton itu adalah sebuah kota yang ada di negara Brazil. Nah, tetapi kalau misalnya saya sebutkan kata Tokyo di orang-orang atau di komunitas atau di kelompok orang yang pernah menonton film La Casa de Papel atau Money Heist, maka yang terbersit di pikiran mereka adalah seorang wanita, perampok wanita yang dia pandai berkelahi, kemudian dia tomboy, berambut pendek dan juga kuat gitu. Ketika saya menyebutkan kata Helsinki di orang-orang atau di komunitas yang pernah menonton film La Casa de Papel, maka yang terbersit di pikiran mereka adalah orang yang berbadan besar, kemudian berjanggut, kemudian dia juga punya tubuh yang kuat dan dia perampok yang handal gitu. Nah, artinya apa? Artinya ada perbedaan pemahaman terhadap kata yang sama, terhadap konsep yang sama. Bagi yang belum pernah nonton La Casa de Papel, ketika saya menyebut Tokyo, maka yang teringat adalah sebuah kota. Tapi bagi yang sudah pernah nonton filmnya, maka ketika saya sebut Tokyo, yang teringat adalah figur atau karakter perempuan yang perampok yang hebat begitu. Artinya ada perbedaan. Dan kemudian yang kedua, ketika saya menunjukkan topeng ini, mungkin bagi orang yang belum pernah menonton gitu ya, itu biasa-biasa saja, mungkin hanya sebuah topeng. Tapi kalau yang sudah pernah nonton film La Casa de Papel atau Money Heist, ketika saya berikan simbol ini, maka mereka langsung ingat bahwa ini adalah topeng yang mereka digunakan oleh para perampok begitu ya. Termasuk tadi kalau saya bilang kata Valencia, mungkin bagi orang-orang, ada sebagian orang yang ini klub sepak bola Valencia, atau ada juga di sebuah kota di kota Spanyol, di negara Spanyol. Tapi kalau yang sudah pernah nonton Money Heist, kalau saya menyebutkan kata Valencia, maka yang dia ingat adalah strateginya. Strategi bagaimana para perampok itu mencoba untuk melarikan diri dari bank ketika di depannya itu sudah ada pasukan pengamanan, ada tentara, kemudian ada polisi gitu ya. Artinya ada perbedaan pemahaman bagi orang-orang yang belum pernah menonton film La Casa de Papel. Sebenarnya di dalam teori konvergensi simbolik itu hal yang biasa gitu. Bahkan ada istilahnya outgroup feeling. Outgroup feelingnya adalah orang-orang yang memang dia belum bergabung di dalam kelompok itu, gitu ya, dalam komunitas itu. Nah kemudian sehingga mereka belum punya pemaknaan yang sama terhadap sebuah peristiwa, begitu ya. Bahkan di dalam teori konvergensi simbolik itu juga ada dikenal dengan istilah tema fantasi. Tema fantasi itu adalah bagaimana seseorang menyampaikan informasi atau ide dengan cara didramatisasi. Didramatisasi itu bagaimana? Misalnya, ketika saya yang sudah pernah nonton, kemudian bergabung dengan komunitas atau kelompok orang-orang yang pernah menonton film La Casa de Papel. Ketika saya menceritakan bagaimana mereka meluruhkan emas itu, kemudian supaya bisa dibawa keluar, itu kan pasti penyampaian saya dengan semangat gitu ya. Artinya dengan bahkan mungkin saya bukan dilebih-lebihkan, mungkin lebih ke apa namanya ya, ya intinya menggebu-gebu begitu ya, artinya didramatisasi lah gitu ya. Nah itu kan artinya di dalam teori konvergensi simbolik ada unsur tema fantasi di sana. Nah tema fantasi ini dia hanya bisa dilakukan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau kemarin gitu ya, atau yang dia akan mendatang di masa yang akan mendatang. Tema fantasi ini menurut Borman ya, itu tidak bisa menceritakan peristiwa yang dilakukan hari ini. Kenapa? Karena yang peristiwa hari ini adalah apa yang sedang dikerjakan. Nah, konteks apa yang sedang dikerjakan itu tidak termasuk bagian dari tema fantasi begitu ya. Nah, itu kalau kita baru kaitkan dengan satu teori konvergensi simbolik. Sebenarnya banyak sekali teori yang bisa saya kaitkan dengan film ini, La Casa de Papel atau Money Heist. Contoh satu lagi misalnya, untuk bisa menonton La Casa de Papel atau Money Heist, itu kita harus berlangganan aplikasi Netflix. Nah, aplikasi Netflix ini merupakan platform atau media yang dimana di dalam aplikasinya itu menyediakan
banyak sekali tayangan-tayangan atau film-film menarik gitu ya. Nah, untuk bisa menonton, selain kita harus menginstal aplikasi, kita juga harus registrasi dan kita harus bayar. Artinya kita harus berlangganan. Nah, kalau dikaitkan dengan teori komunikasi, ada satu teori yang menurut saya sangat relate dengan fenomena ini. Apa teorinya? Yaitu teori uses and gratification. Jadi, dalam teori uses and gratification, Elihu Katz, salah satu tokoh yang memang dia membesarkan teori uses and gratification ini, bilang bahwa audiens itu tidak lagi bersifat pasif, tapi audiens ini bersifatnya aktif. Berbeda dengan teori jarum hipodermik gitu ya, atau teori peluru. Kalau teori jarum hipodermik kan bagaimana media yang mengatur gitu ya, kemudian audiensnya lebih bersifat pasif, menerima semua pesan yang disampaikan oleh media. Tetapi dalam teori uses and gratification itu adalah audiensnya lebih bersifat aktif. Mereka memilih media, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kepuasan gitu. Nah, kepuasannya itu sendiri kan ada ya dalam piramida Maslow itu kan berjenis-jenisnya macam-macam ya. Nah, konteksnya dengan film La Casa de Papel tentunya bagi kita yang belum pernah menonton kemudian kita menginstal, penasaran gitu ya, dan kita ada rasa terpuaskan gitu, secara psikologis kita mengalami keterpuasan batin gitu ya setelah menonton itu. Nah, artinya kita memilih media untuk memenuhi kepuasan kita. Konteks utama dari teori uses and gratification itu seperti itu. Jadi memang kembali banyak sekali teori-teori yang bisa dikaitkan, namun karena keterbatasan waktu tentunya untuk saat ini saya hanya dua itu saja. Jadi kesimpulannya teori konvergensi simbolik itu penggunaan nama-nama tokohnya dengan menggunakan nama-nama kota, penggunaan simbol topeng ini gitu yang hanya bisa dimengerti oleh komunitas yang pernah menonton saja begitu, dan nama-nama strateginya. Dan dari teori uses and gratification-nya adalah bagaimana orang-orang itu dia memilih medianya sendiri untuk memenuhi kepuasan batinnya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.